Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku, para hadirin yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh barakah ini, pada kesempatan yang mulia ini, kami sedikit akan mengupas tentang kehinaan pada hari kiamat. Saudaraku, mari senantiasa kita renungkan, mari kita pikirkan kondisi kita ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Mari senantiasa kita mengingat hari kiamat, hari yang penuh dengan kesengsaraan dan penyesalan, hari di mana Allah mengumpulkan semua manusia dari Nabi Adam hingga yang terakhir, hari di mana semua makhluk menghadap kepada Rabb alam semesta. Di dalam surat Ali Imran ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil 'ibad. Artinya, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di wajahnya, begitu pula kejelekan atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dan ia berharap dan ia sangat ingin sekali jika antara dirinya dan hari itu ada masa yang begitu jauh. Dan Allah telah memperingatkanmu terhadap siksanya. Dan sungguh Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Saudaraku, pada hari itu Allah sangat marah dengan kemarahan yang sesuai dengan ketinggian dan keagungan kekuasaannya. Kemarahan yang tidak pernah Allah luapkan sebelumnya dan tidak akan pernah terulang setelahnya. Pada hari itu langit benar-benar berguncang dahsyat, ya ikhwan. Matahari digulung dan diletakkan sejengkal di atas kepala semua makhluk. Manusia bertanya kepada para raja-raja, kemanakah kita hendak berlari? Dikatakan kepada mereka, berjalanlah, kalian akan menyaksikan, kalian akan melihat pembeberan amal. Pada hari itu, ya ikhwan, kita datang dengan membawa dosa-dosa kita. Kita bermaksiat kepada Allah siang dan malam, pada waktu tersembunyi dan terang-terangan. Kita pikul semua dosa kita di pundak kita, lalu diletakkan di atas timbangan yang tepat dan tidak timpang. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiada
maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan tersebut hanya seberat sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Mungkin kita semua lupa ya ikhwan tentang timbangan zarah. Padahal di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan atau kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Saudaraku, beramallah sesuka hatimu, berbuatlah sekehendak hatimu, toh kelak kalian akan menjumpai amalan tersebut. Di dalam surat Al-Hijr ayat 92 dan 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu, kami pasti akan menanyakan mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Sahabat yang mulia, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu bila tarjumanin, fala yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru aysara minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyikki tamratin." Artinya, tiada seorang pun di antara kalian melainkan pasti Allah akan berbicara dengannya tanpa penerjemah. Kemudian orang tersebut menoleh ke samping kanannya, ia tidak melihat sesuatu pun di sana kecuali apa yang telah dipersembahkannya berupa amal. Lalu ia menoleh ke samping kirinya, ia tidak melihat sesuatu pun di sana kecuali amal. Dan dia melihat ke hadapannya dan dia tidak melihat sesuatu pun di sana kecuali neraka yang terpampang di hadapan wajahnya. Oleh sebab itu, takutlah kalian terhadap neraka, meskipun untuk menghindarinya engkau bersedekah dengan sebelah bibir korma. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 6174. Ikhwani fid din, azza Allah wa iyyakum jami'a. Hari kiamat adalah tempat berdiri yang paling hina dan rendah bagi pelaku kemaksiatan. Di dalam surat As-Saffat ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqifuhum innahum mas'ulun." Dan tahanlah mereka di tempat penghentian, karena sungguhnya mereka akan ditanya. Dengan ekspresi wajah yang bagaimana ya ikhwan, kita akan berjumpa dengan Allah yang segala perintahnya kita tinggalkan, yang segala larangannya kita tabrak, dan segala batasannya kita langgar, dan perkara-perkara yang diharamkannya kita kerjakan. Sudahkah kita mempersiapkan alasan? Apakah kita telah menyediakan jawaban dari berbagai macam pertanyaan?
Sudahkah kita menerima jika kita mendapatkan celaan, cemoohan yang tidak menyenangkan jiwa? Ingatlah ya ikhwan, kita akan berdiri pada pemberian amal dengan tidak memakai busana, merasa resah, asing, gelisah, kebingungan dan ketakutan, sementara api menyala-nyala yang bersumber dari kemarahan dan kemurkaan. Di sanalah kita akan menyadari bahwa kita dahulu termasuk orang-orang yang terpedaya, bahwa kita dahulu termasuk orang-orang yang lalai, dan itu terjadi ketika kepedihan kian bertambah dan penyesalan semakin dalam. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan, menceritakan kondisi orang-orang yang lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratana ala ma farrattu fi jambillah. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah. Dan ini yang terakhir ya ikhwan, mari kita tanamkan ke dalam jiwa kita masing-masing. Apabila atau ketika hawa nafsu kita berbisik untuk melakukan kemaksiatan dan kita bertekad untuk melakukan dosa, katakan kepadanya sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-An'am ayat 15, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakan kepadanya, sesungguhnya aku amat takut terhadap azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, apabila aku mendurhakai Rabbku. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal wilayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mengisi kajian inti aja. Jazakumullah khair. Syukran.